Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama saya Dwini Sari Tri Utami dengan NIM 501332512 dalam diskusi 3 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dalam diskusi ketiga ini kami diberi materi tentang perbedaan dan perbandingan serta manfaat pendidikan formal dan informal. Setelah mempelajari materi, kami dihadapkan dengan dua pertanyaan. Yang pertama yaitu dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa? Jawaban saya, analisis perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal. Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, saya melihat pendidikan formal di sekolah memang memberikan dasar pengetahuan yang terstruktur dan berjenjang. Anak-anak belajar membaca, berhitung, dan berinteraksi secara sosial sesuai kurikulum. Namun, di daerah pedesaan seperti tempat saya mengajar di SDN Padangan 1, Kecamatan Kayan Kidul, tantangan nyata masih sering kami hadapi, seperti sarana belajar yang terbatas, jaringan internet yang belum stabil, serta sebagian siswa yang harus membantu orang tua di rumah ataupun di sawah. Kondisi ini membuat pembelajaran kadang tidak berjalan maksimal dan guru perlu berinovasi agar materi tetap bisa dipahami dengan baik. Sementara itu, pendidikan informal yang terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat memiliki keunggulan dalam menanamkan nilai moral dan tanggung jawab serta gotong royong, karena anak belajar langsung dari pengalaman hidup. Namun, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak secara optimal. Banyak dari mereka yang sibuk bekerja di ladang atau belum terbiasa memberikan bimbingan belajar di rumah. Akibatnya, pendidikan informal seringkali berjalan tanpa arah yang jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal dan informal seharusnya saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berkarakter. Artinya, sekolah dan keluarga perlu berjalan beriringan agar anak berkembang secara utuh, baik kognitif, afektif, dan psikomotor. Integrasi pendidikan informal ke dalam kurikulum formal. Sebagai guru sekolah dasar di pedesaan, saya mencoba menggabungkan nilai-nilai pendidikan informal dalam kegiatan belajar di kelas. Misalnya ketika belajar IPAS, saya mengajak siswa menanam sayur di kebun sekolah. Dari kegiatan sederhana itu, mereka belajar tentang fotosintesis, yang termasuk pengetahuan formal. Sekaligus belajar kerjasama dan tanggung jawab, itu adalah pelajaran informal. Selain itu, saya juga melibatkan orang tua dalam kegiatan proyek seperti pameran hasil karya atau kegiatan kebersihan lingkungan sekolah. Dengan begitu, keluarga ikut terlibat dalam proses belajar anak. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Joy Epstein 2001 yang menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam 6 aspek, salah satunya kerjasama dengan sekolah dan masyarakat. Kegiatan seperti ini terbukti membuat siswa lebih antusias, kreatif, dan berani berpendapat karena mereka merasa belajar dari pengalaman langsung, bukan hanya dari buku. Hal ini juga sejalan dengan semangat profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual dan penguatan karakter melalui pengalaman nyata. Pertanyaan kedua, pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun, di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dan mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Jawaban saya,
Peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal dan penguatan pendidikan informal. Sebagai guru di SDN Padangan 1, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, saya sering menemui kenyataan bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan belajar yang sama. Ada anak yang sering terlambat karena membantu orang tua di sawah. Ada pula yang tidak memiliki buku lengkap atau fasilitas belajar di rumah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan formal di pedesaan masih terbatas, baik dari segi sarana, waktu belajar, maupun dukungan keluarga. Dalam situasi seperti ini, saya menyadari bahwa peran guru bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga harus menjadi jembatan antara pendidikan formal dan informal. Saya berusaha membuat pembelajaran tetap bermakna walaupun dengan fasilitas sederhana. Misalnya, ketika mengajar IPA, saya mengajak siswa belajar di kebun sekolah untuk mengamati pertumbuhan tanaman. Dari kegiatan ini, anak belajar konsep sains, yaitu yang merupakan pendidikan formal, sekaligus nilai kerjasama, tanggung jawab, dan peduli lingkungan, termasuk pendidikan informal. Pendekatan ini sejalan dengan teori kontekstual teaching dan learning dari Johnson 2014 yang menekankan pentingnya menghubungkan pelajaran dengan pengalaman nyata agar siswa lebih mudah memahami dan mengaplikasikannya. Selain itu, saya juga menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan orang tua siswa. Saya memahami bahwa banyak orang tua di desa sibuk bekerja di ladang atau sawah, sehingga waktu untuk mendampingi anak terbatas. Namun, saya tetap mengajak mereka untuk memberikan dukungan sederhana di rumah, seperti menanyakan kegiatan belajar anak atau memberi semangat ketika anak mengerjakan tugas. Hal ini sesuai dengan pandangan Joyce Epstein 2001 tentang pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, baik melalui komunikasi pendampingan belajar maupun kerjasama dengan sekolah. Untuk mengoptimalkan pendidikan informal, saya juga melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan sekolah, misalnya berbagi pengalaman menjaga kebersihan sungai atau cara bercocok tanam yang ramah lingkungan. Dengan cara ini, siswa melihat bahwa belajar tidak hanya dari buku, tetapi juga dari kehidupan nyata di sekitar mereka. Pendekatan ini memperkuat nilai-nilai karakter seperti gotong royong, tanggung jawab sosial, dan cinta lingkungan yang sangat penting di tingkat sekolah. Kesimpulannya, pendidikan formal dan informal memiliki peran saling melengkapi dalam membentuk karakter dan kecerdasan siswa. Pendidikan formal memberikan struktur dan arah belajar, sementara pendidikan informal menanamkan nilai, makna, dan pengalaman hidup nyata. Di daerah pedesaan, tantangan keterbatasan justru menjadi peluang untuk menumbuhkan kreativitas dan kebersamaan. Guru berperan penting sebagai penghubung antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar pembelajaran menjadi bermakna dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, mandiri, serta bertanggung jawab. Sinergi ketiga lingkungan ini menjadi kunci terwujudnya pendidikan yang berkarakter berorientasi pada kehidupan nyata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.